Laki-laki lemah itu kalah jauh jika dibandingkan dengan aku. Tapi kenapa Bella selalu membela dia? Bella, kamu harus ceritakan semuanya sama aku. Karena emosi, api dari tangan kiri kamu membakar barang-barang ini. Enggak, Bagaimanapun kamu mau menutupinya, itu nggak akan bisa. Itu jati dirimu. aku mau terima kasih sama kamu karena kamu udah nolongin Sheila. Nyawa Sheila itu jauh lebih penting daripada nyawa aku. Aku janji, aku bakal bales kebaikan hati kamu. Jalan untuk membalas budi cuma dengan cara kamu akan menjadi pengantinku. Aku yang menolong sampai anakmu lahir dengan selamat. Sekarang, aku mau menagih janji. Jangan ganggu anak aku. Tolong, jangan. Aku mohon jangan ganggu anakku. Tolong, jangan ganggu anak aku. Tolong jangan sakitin anak aku, mohon. Jangan. Ampun. Aku takut. Ma dengerin aku. Justin udah pergi sebentar aja. Gak ada yang nyakitin Justin. Tolong jangan sakitin Justin. Gak ada apa-apa di sana. Kamu gak usah takut. Ampun, tolong jangan. Justin, sini. Justin, untung kamu udah pulang. Mama mau kasih tahu kamu lihat. Justin, ada ular yang sangat berbahaya. Ular raksasa. Dia itu peliharaan Bandung Bondowoso. Ini Justin, anak yang aku lahirkan di jurang itu. Kamu jangan gangguin anak aku ya. Sejak dianggap jiwanya terganggu, menantuku meninggalkan dia. Dia selalu merasa diikuti ular raksasa, peliharaan Bandung Bondowoso. Kamu harus hati-hati dengerin Mama. Iya, Mama tenang ya. Ini Justin udah hati-hati. Gak ada yang mau celakain Justin ya. Mama istirahat, Justin temenin. Janji ya. Iya. Kamu harus hati-hati. Iya. Mama tidur ya. Justin di sini, Justin temenin. Justin gak bakal kenapa-napa. Ya. Justin. Obat Mama habis. Kamu anterin Papa ya. Papa mau beli obat Mama kamu sekalian mau konsultasi ke dokter Mama kamu. Ya. Pak. Ya, Aku mau nanya. mau nanya apa? Dari kecil, aku nggak pernah tahu kenapa bisa Mama sampai kayak gini. Dan aku rasa sekarang aku udah cukup dewasa, Pak. Lain kali Papa akan ceritakan semuanya, Justin. Tapi Pak, Lain kali, Justin. Papa janji. Kalau Papa udah siap, Papa akan ceritakan semuanya sama kamu. Yuan, aku berjanji semua warisanku aku serahkan ke tanganmu. Asal kamu mau menjadi menantuku dan menjadi ayah kandung Justin cucuku. Gimana cara aku menceritakan semuanya tanpa memberitahu kalau kamu bukan anak kandung Papa? Papa nggak mau kamu tahu itu, Justin. Papa sayang sama kamu seperti anak Papa sendiri. Ya Allah, aku mohon pulihkan Mama seperti sedia kala. Sheila sangat membutuhkan Mama. Walaupun Mama sangat benci sama aku tetap sangat sayang sama Mama, ya Allah.
kamu kesini bukan buat aku kok. Justin ini teman kamu. Iya Pak, ini temen aku. Ya, kenalin. Halo, saya papanya Justin. Bella, Om. Ini temen aku di kampus Pak. Dia juga pelayan di kafe kita loh. Oh ya? Wow, hebat banget dong kuliah sambil kerja. Udah Lala, kamu gak usah sedih. Mama kamu kan udah dapat perawatan. Iya, Tan. Ya udah yuk. Intan, Sela. Mbak ikut kalian pulang ya malam ini. Soalnya mama kamu udah ditungguin sama Bella. Gak apa-apa kan? Ya Mbak, gak apa-apa kok. Yuk. Juan? Aku udah melahirkan. Dan sekarang aku udah gak butuh kamu lagi. Sampai mati aku gak akan terima cinta kamu. Kok Juan kelihatan beda? Dan dandannya juga kayak orang kaya. Katanya mau pulang bareng. Mami nyari apaan sih? Itu tadi papa kamu. Papa? Enggak, maksudnya tadi mama ngelihat orang mirip papa kamu. Yang bener, Ma. Aku berjanji padamu, kita tidak akan pernah terpisah selamanya. Bahkan waktu sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita. Kekasihku, tolong ucapkan janjimu sekali lagi. Roro cintaku, bahkan waktu sekalipun tidak akan bisa memisahkan cinta kita. Kita akan bersama selamanya. Pergi. Tadi Mama lihat ada peluk kamu.
Tapi di sini nggak ada apa-apa. Kamu sih punya kekuatan aneh itu. Jadinya makhluk-makhluk aneh muncul deket kamu. Mama itu cuma mimpi. Jangan dekat-dekat. Pergi kamu pergi. Pergi. Keluar. Aduh. Tapi dok. Udah, Bu. Itu. Suster, ambil obat penenang. Baik dok. Bella, pasca operasi, mental mama kamu belum stabil. Jadi kamu sabar ya. Kenapa sih? Kenapa aku harus jadi kayak gini? Kenapa mama sampai takut lihat aku? Aku salah apa? Jangan. Ampun. Kamu sudah berjanji untuk menjadi pengikutku. Ingat tugasmu. Kamu harus menyerahkan pecahan candi ke-1000 yang kamu temukan di jurang kepada Justin. Tolong cepat, Pak. Udah gak tahan, Pak. Sabar ya Bu ya, ntar lagi kita nyampe Bu ya. Jangan takut. Itu adalah peliharaanku. Dan aku terkurung di dalamnya. Aku akan membantumu. Biar anakmu lahir dengan selamat. Asalkan kamu menjadi pengikutku. Pengikut Bandung Bondowoso. Batu itu akan menuntut Justin untuk menghalangi Raja Warsa bersatu dengan Roro Jonggrang. Jadi, batu yang dulu itu adalah pecahan candi ke-1000. Benar sekali pengikutku. Batu ini maksud. Siapa? Justin. Kenalin dong ke Justin. Masa dari dulu Justin gak dikenalin? Gak ada yang perlu diperkenalkan sama kamu, Justin. Justin, ini untuk kamu ya. Kamu simpan dan bawa batu ini kemanapun kamu pergi. Kamu jangan banyak tanya sama Mama. Tapi kamu bisa bantu Mama dengan batu ini. Hanya dengan batu ini. Ya. Sabar ya, nyokap lu tuh pasti bakalan sembuh kok. Nyokap lu kan orang yang kuat ya. Sabar ya. Mama. Mama kok tangannya gerak-gerak? Mama udah sadar? Mama. Sheila. Ya ini Sheila. Mama senang banget lihat kamu, nak. Sheila juga senang banget lihat Mama. Mama nggak apa-apa? Sheila, Iya, Ma. tadi malam Mama
hitam mengerikan. Dan bayangan itu sedang peluk Bella. Kamu jangan dekat-dekat Bella ya. Sheila, janji sama mama ya. Iya, Ma. Sheila janji. Bu Rani, Ibu nggak usah khawatir. Kan ada saya yang jagain Sheila. Risma, ada yang perlu kamu jelaskan. Ada apa, Bu? Waktu itu saya naik tangga karena dengar teriakan kamu. Lalu saya terjatuh sampai jadi seperti ini. Kamu dorong saya ya, Risma. Astagfirullahaladzim, Bu. Kenapa Ibu tega menuduh saya seperti ini? Saya bersumpah tidak mendorong Ibu. Tapi kalau memang Ibu mencari yang bersalah, memang saya yang bersalah. Karena pada saat itu saya berteriak-teriak kepada Ibu. Karena ada tikus besar sekali, Bu. Saya lupa habis ngepel tangga itu. Jadi membuat licin dan Ibu sampai terjatuh seperti ini. Maafkan saya, Bu. Memang saya, Bu, yang bersalah. Saya patut disalahkan. Maafkan saya, Bu. Sudah. Cukup. Iya. Saya percaya sama kamu. Maafkan saya ya, sudah nyangka yang enggak. Apa, Bu? Risma, saya boleh minta tolong ya? Titip Sheila, tolong jaga Sheila baik-baik. Jangan sampai dia dekat-dekat dengan Bella. Dia yang membuat suami saya meninggal. Bahkan dia juga hampir membuat Sheila kebakar. Aku baru tahu kalau Rani sangat membenci putri pertamanya itu. Bahkan menyalahkan Bella atas kematian Mas Tio. Padahal kan sebenarnya aku penyebabnya. Mama, kenapa aku jadi begitu menakutkan buat Mama? Apa salah aku, Ma? Justin, makasih ya. Dan aku mau minta maaf sama kamu karena semalam aku udah jutek. Ya, nggak apa-apa. Aku ke wall climbing dulu ya. Ini bukunya. Makasih ya. Bella, bagaimana kamu bisa menyukai orang seperti dia? Aku mau suka sama siapapun. Itu bukan urusan kamu. Bella, hati-hati dengan omongan kamu. Aku akan singkirkan semua pria yang kamu sukai.
Astagfirullah. Justin. Aku akan singkirkan semua pria yang kamu sukai. Aku sudah memperingatkan. Aku akan singkirkan semua pria yang kamu sukai. Seperti tadi. Kamu jangan ngatur-ngatur aku ya. Kalau aku berdarah begini, aku bisa balik lagi jadi si raja yang culun. Bella nggak boleh tahu aku di sini. Aku harus bersembunyi. Ya. Raja. Bella. Raja, kamu kenapa nangis? Tadi ada orang yang pakai jubah hitam. Dia memukul aku sampai berdarah begini. Ya ampun Raja, coba lihat. Jangan. Aduh Raja, maaf ya. Ini pasti ulangnya Raja kegelapan deh. Kamu jadi kena sasaran karena temenan sama aku. Maafin aku ya Raja. Apa? Teman kamu? Jadi tadi itu teman kamu? Aku nggak ngerti. Kenapa teman kamu tega mukulin aku kayak gini? Kenapa kamu diam aja? Kamu harus jawab, Bella. Kenapa dia mukulin aku kayak gini? Ya jadi gitu deh Raja. Si Raja kegelapan tuh maksa banget. Aku tuh gak suka banget sama dia. Ya cuma aku juga gak mau kalau orang-orang yang di dekat aku jadi bahaya gara-gara dia. Bella, kalau gitu kamu harus hati-hati ya. Karena dia itu bisa muncul kapan aja. Aku aja dilukain. Kalau ada dia, lebih baik kamu pergi aja ya. Makasih ya Raja, kamu udah mau dengerin cerita aku yang aneh ini. Aku jadi ngerasa makin nyaman deh punya teman seperti kamu. Aku jadi bebas cerita apa aja tanpa dikira aneh. Makasih ya. Iya. Itu karena kamu adalah pengantinku, Bella. Kita memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Nah, ini buat Sheila. Sheila pasti teriak-teriak histeris kalau lihat kecoa ini. Dan itu kesempatan aku untuk fitnah Bella. Kalau aku ya jadi kamu, aku tuh udah gak mau ya makan sama orang yang udah hianati aku. Orang yang udah nusuk aku dari belakang. Ya kalau orang yang nggak tahu diri mau gimana lagi, Tan? Hah? Dari mana Raja Kegelapan itu tahu? Ternyata dia bener. Mbak Risma nyiapin nasi goreng. Nanti setibanya kamu di rumah, kamu dan Sheila akan disiapkan nasi goreng oleh Risma. Kamu bilang pada Sheila, jangan dimakan karena ada kecoanya.
Kak Bella, nasi goreng kamu ada kecoanya. Siapa yang naruh kecoa di nasi goreng aku? Mbak, ini kenapa bisa ada kecoa di nasi gorengnya Sheila? Ya ampun Bella, maafin Mbak ya. Tadi perasaan pas Mbak buat di dapur nggak ada kecoanya. Ini kan Mbak yang masak, harusnya Mbak bisa lihat kecoanya. Ya kan, Mbak harusnya lebih hati-hati. Sheila, maafin Mbak ya. Mbak bener-bener gak sengaja. Maafin Mbak ya Sheila. Mbak nggak usah kayak gitu. Aku kan juga tadi nggak nuduh Mbak, aku cuma bilang supaya Bella. Tapi jelas kok tadi kamu nuduh Mbak, padahal dia nggak tahu apa-apa. Kamu kan yang tahu. Sheila, coba deh kamu pikir. Si Bella kan benci banget sama lo. Pasti deh, dia yang taruh kecoa itu di nasi goreng lo. Oh, jadi ini semua gara-gara Kak Bella? Kak Bella yang udah naruh kecoa di nasi goreng aku, iya Kak? Sheila, aku nggak mungkin lah kayak gitu sama kamu. Aku nggak mungkin naruh kecoa di nasi goreng kamu. Udah deh, Kak Bella tuh jangan banyak ngeles. Dari mana Kak Bella tahu kalau di nasi goreng aku ada kecoa? Kak Bella tuh jahat banget ya jadi kakak. Aku udah nggak akan pernah percaya lagi sama Kak Bella. Sheila, tunggu. Ternyata Raja Kegelapan benar. Untung aja aku sempat nyegah Sheila. Mbak, kalau Mbak punya niat buruk untuk keluarga kami, mendingan Mbak sekarang hentikan. Kenapa si Bella bisa tahu ya soal kecoa itu? Apa jangan-jangan dia malah tahu niat aku ada di rumah ini apa? Ya ampun. Kak Bella tuh keterlaluan banget deh. Jijik banget tau gak sih? Untung aja kecoa yang gak kemakan, Tan. Bella tuh emang bener-bener keterlaluan. Bisa-bisanya dia punya ide gila seperti itu. Kecoa. Coba kamu bayangin, dia tuh bener-bener benci sama kamu sampai segitunya. Intan, tolong ya, kamu jangan memperburuk keadaan. Jangan manas-manasin Sheila terus. Udah deh, Kak Bella emang bener-bener benci kan sama aku. Intan bener kok, untung aja kecoa yang gak kemakan. Kamu tuh emang mulai keterlaluan, Kak. Aku ini kakak kamu, mana mungkin aku ngelakuin hal yang kayak gitu. Apa kamu bilang kakak aku? Kamu bilang kamu kakak aku. Sekarang aku tanya sama kamu, kapan terakhir kali kamu bersikap seperti kakak aku? Kapan? Udah deh, mendingan kamu gak usah ngomong apa-apa. Mendingan kamu pergi, aku udah gak mau lihat kamu lagi. Pergi sana! Pergi! Sheila, aku tuh sayang banget sama kamu. Bella, pengantinku. Kenapa kamu kelihatan sedih? Aku tidak ingin melihatmu begini. Oh, Bella. Ayolah. Diam kamu!
Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Aku benar kan? Kalau tidak aku beritahu, Sheila pasti sudah makan kecoanya. Aku tuh gak suka ya kamu permainin aku kayak gini. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Kamu bertanya siapa aku sebenarnya. Sudah jelas bukan? Aku ini calon pengantinmu, Bella. Tidak ada yang lain selain aku. Dan kamu masih bertanya siapa aku yang sebenarnya. Ayolah, Bella. Tersenyumlah, tersenyumlah. Kenapa kamu takut? Stop! Stop! Kamu bisa gak sih gak ganggu aku terus? Jangan teriak-teriak. Bicaralah pelan-pelan. Udah, kamu jangan ganggu aku! Si Bella lagi marah-marah sama siapa tuh? Kamu pergi! Kamu pengantinku. Pergi! Kamu itu laki-laki paling nyebelin yang pernah aku temuin. Laki-laki? Ngapain ada laki-laki di kamar si Bella? Ini bisa jadi berita besar kalau aku menemukan Bella sama laki-laki di dalam kamar. Apaan tuh? Tadi ada tikus raksasa yang mau mengintip kita. Tapi aku sudah kasih pelajaran ke tikus itu. Dan dia sudah merasakan akibatnya. Ya, baiklah Bella. Nanti kita ketemu lagi. Jaga diri baik-baik ya. Mbak? Mbak ngapain di sini? Mbak kenapa sih? Kok kayak orang ketakutan gitu? Mau cari apa sih, Mbak? Enggak Bella. Tadi sepertinya Mbak dengar kamu kedatangan tamu ya. Soalnya tadi kayak ada suara cowok ngobrol sama kamu. Tapi kok orangnya nggak ada ya? Kemana sih? Enggak kok. Enggak ada siapa-siapa. Mbak salah denger kali. Tadi tuh aku belajar sendirian. Masa sih? Iya. Tuh nggak ada siapa-siapa kan? Ya udah deh. Mungkin Mbak tadi salah dengar kali. Mbak ke dapur dulu ya. Kejadian tadi benar-benar aneh. Bagaimana meja itu bergerak sendiri? Apa jangan-jangan... Kamu nih ya, ngagetin mama aja. Mama apaan sih hantu-hantu? Emang aku nih hantu apa? Di rumah ini tuh ada hantunya. Hah? Apaan sih, Ma? Hantu apaan coba? Intan, tadi itu mama dengar sendiri di kamarnya Bella. Dia lagi ngobrol sama laki-laki tapi nggak ada orangnya. Dan itu tuh mejanya goyang-goyang sendiri. Itu pasti hantu. Mama yakin banget itu pasti hantu. Aduh, Mama tuh jangan aneh-aneh deh. Mana ada sih hantu hari gini? Jangan-jangan nih ya, Mama itu lagi dikerjain sama si Bella. Bukan nggak mungkin juga kan, Ma? Dia iseng ngerjain Mama, ya kan? Bener juga ya apa yang kamu bilang. Enggak. Kurang ajar emang itu anak ya. Mama nggak rela diginiin. Cepat atau lambat dia harus mama singkirin dari rumah ini. Iya, Ma. Tan juga setuju. Permisi, ini minumannya ya, Mas. Silahkan. Mas jangan macam-macam ya. Siapa yang mau macem-macem? Aku tuh cuma mau kenalan aja sama kamu. Mas jangan, Mas.
udah, ayo. Sini dulu. Sini dulu. Jangan kurang ajar ya. Ayo dong, coba salaman aja. Masa nggak boleh? Wah, kenapa bro? Ini dia loh. Gue ngajak kenalan sama dia. Tapi dia sombong banget. Jangan sombong dong. Mana sini tangannya? Jangan mas ini. Ya. Saya Gak apa-apa. Haruskah aku memakai kekuatanku? Tapi gawat kalau aku ketahuan. Kenapa bisa kebakar sih? Tanya aja sama pelayan aneh lu ini. Gue mau ngajakin kenalan, tapi dia malah bakar meja ini. Bella. Benar. Aku bisa jelaskan. Bukan Bella yang membakar. Kejadian yang sebenarnya adalah tadi aku lihat alat saji makanan yang pakai api itu kesenggol waktu Bella gerakin tangannya waktu mereka godain Bella. Terus apinya langsung kena serbet. Jangan bohong ya. Tadi saya lihat ini kebakaran karena tangannya dia. Mas jangan ngarang ya. Mana mungkin dia melakukan hal itu. Lagian aku jelas melihatnya dari sana. Benar Bella. Alah, udah jelas lah. Kalian bakal belain dia. Dia kan pelayan di sini. Cukup. Lo kenapa jadi mau jokin dia? Itu salah lo tau nggak? Lo yang gangguin dia kan? Lo mendingan cabut dari sini lo. Cabut bro, cabut. Udah cabut. Apaan lo ngeliatin gue? Kamu jangan belain aku kayak gitu. Kan nanti kalau misalnya pelanggan kamu gak ada sih. Aku gak peduli sama mereka. Aku peduli sama kamu. Ya udah beresin ya. Lo kenapa? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku cuma sedikit pusing. Itu aja. Permisi. Aku ke belakang dulu. Dari mana dia dapat pecahan candi itu? Bagaimana bisa dia mendapatkannya? Kalau aku berada dekat dengannya, aku harus hati-hati. Karena pecahan candi itu tidak cuma bisa bikin aku lemah, tapi pemegang pecahan candi itu bisa menangkal kekuatanku. Apa kamu serius? Kamu bilang apa, Ron? Kau harus waspada. Kau harus menemukan pecahan candi ke-1000. Dan kau harus menemukan orang yang memegang pecahan candi itu. Setelah menemukannya, kau harus memusnahkan itu. Karena itu bisa menjadi penghalang kita untuk bersama. Dan itu juga bisa membuat Bandung Bondowoso berwujud kembali. Jika ia menemukan orang yang tepat untuk menjadi pengikutnya. Tidak bisa. Aku tidak akan biarkan siapapun menghalangi aku dan Roro bersatu. Tidak akan aku biarkan.
Raja, Bella, kamu ngapain kesini? Sini. Raja, aku mau ngucapin makasih banget. Karena kamu tuh tadi udah belain aku. Coba kalau kamu nggak belain aku bingung banget mau ngomong apa. Jadi sekali lagi makasih ya, karena kamu udah ngelindungin aku. Ya, tentu saja aku akan nolongin kamu, Bella. Kamu kan satu-satunya sahabat aku, Bella. Jadi, ya, kalau aku pasti tolongin kamu. Ya, kamu tahu sejak papaku pergi, aku tuh gak percaya kalau masih ada orang yang bisa baik sama aku. Aku kira semua orang tuh benci sama aku. Tapi akhirnya aku ketemu sama kamu. Dan ternyata kamu gak kayak gitu. Kamu mau jadi sahabat aku dan kamu gak benci sama aku. Makasih ya kamu udah jadi sahabat aku. Ayolah, Bella, kamu tidak usah berterima kasih sama aku. Malah harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Karena cuma kamu yang mau menjadi sahabat aku. Bagus. Kelihatannya dia makin percaya sama aku. Dia semakin dekat masuk ke perangkapku. Kayak ada yang ngikutin. Ini apaan sih? Kayak ada yang ngikutin gue. Siapa kamu? Siapa kamu? Woi, siapa lu? Kamu tahu? Kamu memegang sesuatu yang seharusnya tidak kamu punya. Lebih baik serahkan padaku. Berikan perjanjian itu. Turuti perintahku. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Aku harus pakai cara kasar. Aku harus merebutnya langsung. Woi, malah bengong. Sudah, jangan banyak omong. Diam kamu. Aku bilang diam. Kalian Ikut. Nggak. Sini kamu. Ikut aku. Nggak ikut.
Lepas! Tolong! Tolong lepasin! Bella, Lepasin! Lepasin! dengar, urusan kita belum selesai. Tolong! Mas, tolong! Kalau kalian berani mengganggu Bella, itu artinya harus menghadapi aku. Bella, kamu tidak apa-apa? Kamu jangan takut ya. Kamu udah tolongin aku lagi. Makasih ya. Apa cuma terima kasih? Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Harusnya aku nggak usah baik-baik bilang terima kasih sama kamu. Ayolah Bella, aku cuma minta satu ciuman. Satu ciuman. Satu. Bella, Bella, ayolah Bella. Bella. Semua gara-gara tangan ini. Kenapa sih aku harus punya kekuatan ini? Semenjak aku punya kekuatan ini, hidup aku tuh jadi gak tenang. Aku benci. Jangan kau sakiti dirimu. Jangan kau takut dengan kekuatan ini. Karena kau anak yang terpilih. Gunakan untuk kebaikan. Ayo, ikut nenek. Terima kasih ya, Dek. Ya Allah, mereka tersenyum karena kekuatan aku. Mereka nggak ketakutan. Bahkan mereka kelihatannya seneng. Ternyata kekuatan ini juga bisa bermanfaat buat orang lain.
Jadi Justin yang memegang pecahan candi ke-1000 itu. Dan kau gagal mendapatkannya karena lebih memilih menolong Bella. Karena aku mendengar teriakan Bella. Jadi aku harus menolongnya. Harusnya kau gak usah peduli sama Bella. Apa kau sudah jatuh cinta padanya? Roro, bukan begitu. Aku harus membuat Bella jatuh cinta padaku dulu. Sehingga aku bisa mendapatkan hatinya. Jadi aku dan kamu bisa bersatu kembali. Cuma itu yang aku mau, cuma itu. Aku tidak mencintai Bella. Aku mencintaimu, Roro. Kenapa masih tidak mengerti juga? Kalau begitu, kau harus memisahkan dia dari Justin. Jangan sampai Justin yang memisahkan kita dengan pecahan candi yang ke-1000 itu. Ya, baiklah, Roro. Aku merindukanmu. Pas banget. Aku harus menguji. Apa benar dia betul-betul bisa menangkal kekuatanku? Justin! Justin! Ya ampun, Justin, kok bisa sih? Justin, kamu gak apa-apa kan? Punggung kamu gak ada yang luka kan? Iya, gak apa-apa. Beneran? Iya. Sheila cemas banget sama Justin. Aku sebaiknya nggak usah ke sana. Kasih ya. Iya. Bella. Kamu lagi apa? Kenapa kamu liatin mereka? Ada yang salah? Aku tuh sebenarnya mau supaya Justin sama Sheila bahagia. Dan pastinya hubungan aku sama Sheila bisa membaik. Wah, betul juga. Itu ide bagus. Aku akan habiskan barang-barang berharga Melissa. Kamu nih ya, ngagetin aja. Ya lagian Mama tuh ngapain sih di sini pakai bongkar-bongkar lemari orang? Mama ini
bareng si Rani. Mumpung orangnya lagi di rumah sakit. Jadi setelah itu kita bisa fitnah Bella. Pokoknya kita harus berhasil. Setelah itu kita akan rebut semua harta dia. Keren banget. Intan. Bilang apa kamu barusan? Hah? Kamu panggil Mbak Risma Mama? Ngomong apaan sih kamu? Kamu tuh jangan asal nuduh deh. Iya Bella. Mana mungkin kalau Intan itu anak Mbak. Lagian dari tadi tuh kita di sini lagi bercanda-bercanda kok. Enggak. Aku nggak percaya sama omongan kalian. Kalian bohong. Sheila harus tahu ini. Gimana dong ini kalau sampai ketahuan jadi kacau semuanya. Udah kamu tenang aja. Pokoknya biarin ini jadi urusan Mama. Sheila, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Ternyata Mbak Risma sama Intan itu ibu sama anak. Masa sih Kak? Berarti selama ini mereka itu bohongin kita. Dan mereka pasti punya niat jahat ke rumah ini. Pura-pura sakit nih. Aduh sakit. Sakit pelan Mbak. Pelan Mbak. Ya ampun. Aduh sakit. Aduh, kaki Mbak sakit banget. Pelan-pelan Mbak jalan. Aduh. Bella, kenapa kamu tega ngelakuin ini sama Mbak, Bella? Emang kaki Mbak Risma kenapa sih? Tadi Mbak ngeliat kalau Bella tuh mau mengambil perhiasan Ibu Rani. Dan Mbak mencoba untuk mencegahnya, tapi Bella marah-marah ke Mbak. Dan Bella mendorong Mbak jadi seperti ini. Kamila nyolong perhiasan Mama. Sheila, aku sama sekali nggak ada niat untuk nyolong perhiasan Mama. Mbak kenapa sih harus bohong dan fitnah aku? Dia tuh nggak bohong, Sheila. Tadi gue lihat banget kalau si Bella itu ngedorong Mbak Risma sampai jatuh kayak gitu, sampai luka kayak gitu. Intan, kalian keterlaluan banget sih. Kenapa harus fitnah aku seperti ini? Hah? Sheila, ini pasti cuma akal-akal mereka berdua karena aku tadi udah ngebongkar kebohongan mereka. Bella udahlah, kamu gak usah berbohong. Kenapa kamu harus kayak begini? Kak Bella udah cukup, stop ngomong. Mbak Risma emang pembantu di sini. Tapi Kak Bella nggak berhak ngelakuin kayak gitu ke Mbak Risma. Ayo Intan, ayo Mbak Risma, kita masuk. Terima kasih ya. Maafin Kak Bella ya. Sheila juga gak ngerti kenapa Kak Bella bisa sejahat itu. Ya udah, Sheila obatin ya Mbak. Maafin Sheila ya Mas, Sheila telat dibesuk Mama. Tadi gara-gara Kak Bella sih. Bella, kenapa lagi dia? Siang. Tadi tuh di rumah heboh, Ma. Kaki Mbak Risma luka. Luka? Jatuh? Jadi gini, kata Intan tuh Kak Bella tuh mau nyolong perhiasan Mama. Tapi ketahuan sama Intan dan Mbak Risma. Terus Kak Bella tuh dorong Mbak Risma sampai jatuh, Ma. Jadi tadi Sheila ngobatin kakinya Mbak Risma dulu deh. Ya ampun Bella. Pokoknya dengerin Mama ya. Mama
Mama nggak mau kamu berduaan doang sama dia. Harus ada Mbak Risma atau Intan. Mama cuma khawatir dia tuh punya rencana jahat sama kamu. Ma, tapi Ma, dalam hati kecil Sheila tuh Sheila yakin kalau Kak Bella tuh nggak sejahat itu. Sheila, Bella sekarang tuh sudah berubah. Sejak Bella beranjak remaja dan dia tahu persis siapa dia, semuanya jadi berubah. Kamu mesti ingat dong, dia bukan kakak kandung kamu, dia cuma anak angkat. Dan Mama tuh khawatir dia punya rencana jahat sama kamu. Enggak, Ma. Kak Bella masih baik kok sama Sheila. Cuma Sheila aja yang nggak ngerti kenapa sih ada aja hal yang bisa bikin Sheila tuh benci sama Kak Bella. Ya, itu namanya pura-pura baik, Sheila. Sudah terbukti kan dia berhasil ngebuat papa kamu mewariskan sebagian besar hartanya ke dia. Dan dia pura-pura nggak mau warisan itu. Tapi buktinya giliran Mama dirawat di rumah sakit, dia nyolong ini, nyolong itu. Coba. Sheila, Mama paham kamu sayang dengan kakak kamu itu. Tapi sekarang semua sudah berubah. Dia itu nggak nganggap kamu adiknya dia. Kamu dengar Mama baik-baik ya. Bella itu berbahaya. Wah, ini dia nih. Gaun high class yang cocok buat gue. Tasnya juga matching banget nih. Sabar Risma, sabar. Sebentar lagi kamu pasti akan memiliki semuanya. Kita lihat aja nanti. Mbak Risma. Sheila. Aduh, kamu udah pulang. Maaf ya rumahnya masih berantakan kayak gini. Aduh. Mbak Risma kakinya masih sakit ya? Iya nih Mbak, belum kuat untuk berdiri. Tadi Mbak udah coba untuk bersih-bersih tapi Mbak belum kuat. Aduh. Mbak Risma nggak usah dipaksain kalau Mbak Risma masih sakit kakinya. Sini. Sheila aja yang pegang kentalnya. Loh, Mbak Risma kenapa? Kok ngepelnya belum selesai? Iya, Tan. Kakinya Mbak Risma masih sakit. Mbak Risma istirahat aja ya. Mbak Risma nggak usah kerja dulu. Waduh, kalau gitu siapa dong yang bersih-bersih rumah ini? Loh, Mbak Risma? Kak Bella, Mbak Risma kan kakinya masih sakit. Jadi Mbak Risma nggak bisa kerja beberapa hari ini. Pokoknya Kak Bella harus gantiin Mbak Risma untuk beres-beres di rumah. Kak Bella harus tanggung jawab atas apa yang Kak Bella lakuin ke Mbak Risma. Nih, pegang. Pegang dong. Ayo. Tuh cuci baju sama sepatu gue. Dan ingat, jangan pakai mesin cuci, oke? Iya, Kak Bella cuci yang bersih. Ini semua kan gara-gara Kak Bella. Wah, Sheila, aku kan udah bilang kalau bukan aku yang buat Mbak Risma sakit. Itu mah emang ulahnya mereka berdua aja, Intan sama Mbak Risma. Udah deh, Kak Bella tuh gak usah banyak alasan. Emang bener kok saksinya ada Intan sama Mbak Risma, jadi Kak Bella ngapain pakai bohong? Sheila, kalau kamu emang gak percaya sama aku, ya udah nggak apa-apa. Biasanya juga aku kok yang nyuciin baju kamu, aku rela. Tapi kalau misalnya bajunya Intan, itu bukan urusan aku.
Ya terus kalau misalnya bukan urusanmu, urusan siapa lagi? Lo mau nyuruh Sheila untuk ngebersih-bersihin rumah ini. Dan lo juga mau nyuruh Sheila untuk nyuci baju sama sepatu gue. Ya nggak apa-apa sih ya kalau emang lo tega. Intan sama Mbak Risma licik banget. Ada maksud apa sih mereka sebetulnya di rumah ini? Aku nggak boleh biarin mereka ngerjain Sheila juga. Hello, Bila. Kok lo malah bengong sih? Yaudah, Isyul. Bella sayangku. Apa yang sedang kamu lakukan? Mau ngapain kamu kesini? Ya tentu saja aku mau menolong calon pengantinku. Tanganmu harus tetap halus, jadi tidak boleh terlalu banyak mencuci. Aku akan melakukannya untukmu. Bella, aku ini calon suami yang baik kan? Lagi pula, kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini? Calon pengantinku, kamu pikirkan baik-baik. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini oleh Sheila? Ayolah, kamu itu punya kekuatan, Bella. Kamu bisa menggunakannya. Kamu bisa menundukkan Sheila kapan saja dengan kekuatanmu itu. Jangan lakukan semua ini. Aku tidak suka melihatmu begini. Kamu jangan samain aku sama kamu ya. Kamu itu nggak punya hati. Mungkin juga aku belum mengenal kasih sayang. Tapi aku mau belajar. Apa itu kasih sayang? Bagaimana kalau kamu ajari aku? Lepas! Lepas! Lepasin aku! Oh, sore Kak Bella. Lepasin! Kenapa dia? Lepasin! Bella, cepat ajari aku tentang kasih sayang. Lepasin! Kamu jangan kurang ajar ya. Lepasin! Aku benci sama kamu. Lepasin nggak? Lepas! Lepasin nggak? Lepasin! Aku benci sama kamu. Benci, lepasin! Kak Bella, Pergi kamu, pergi! Lepasin aku, lepas! Lepas! Lepasin! Kak Bella, Kak Bella! Kak Bella ngapain sih? Kak Bella ngapain coba kayak gitu teriak-teriak? Kak Bella ngomong sama siapa tadi? Di mana dia? Apa sih? Apa sih? Enggak, tadi itu tuh ada laba-laba tarantula gitu merayap di badan aku, makanya tadi aku teriak-teriak karena aku takut. Tapi kayaknya udah nggak ada deh. Laba-laba tarantula.
Kak Bella kayaknya emang makin aneh deh. Apaan sih? Ah, ini angin bikin kaget aja gangguin orang tidur. Pikiran Justin kenapa terlindungi ya? Tidak bisa aku pengaruhi sama sekali. Aku harus mencari cara lain. Buka lagi. Bener nih. Kayaknya semenjak kubu batu ini kemana-mana, gue sering lihat sosok hitam itu. Kayak dia ngikutin gue terus deh. Ular itu memakai kristal Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso akan segera berwujud jika ia menemukan orang yang tepat untuk menjadi pengikutnya. Ini tidak disangka. Ternyata Ibu Justin adalah pengikut Bandung Bondowoso. Aku harus segera memisahkan Justin dan Bella.